kaum muslimin jamaah salat Allah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dipilih oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kekuatan iman, Islam, kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan, sehingga kita selalu merindukan syahwatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, bulan Desember adalah bulan ke-12 di tahun Masehi. Bulan Desember adalah bulan yang namanya gede-gedenya sumber. Apakah sumber rezeki atau sumber kemungkaran, atau juga sumber kekayaan, atau juga sumber bencana? Yang jelas, bangsa Indonesia setiap bulan Desember selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terkini adalah bagaimana saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, juga banyak negara, semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain dan bukan hanya untuk menguji keimanan sejauh mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita menjadi kuat. Tanpa iman dan takwa kita menjadi lemah. Untuk itu, di awal bulan ini mari kita bersegera untuk berbenah. Karena waktu yang begitu cepat, kalau kita tidak segera berbenah, kita akan menyesal. Sehubungan dengan hadis di atas, khotbah kali ini kami akan menyampaikan tentang 3 bersegera. Muslimin jamaah rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita tentang 3 hal bersegera. Adapun segera yang pertama adalah segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari Jumat dikumandangkan azan, seharusnya mereka segera untuk hadir kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Fasma'u ila dzikrillah." Maka segeralah kamu memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat.
Karena ketika seseorang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum azan dikumandangkan, dia bersegera untuk datang. Banyak sekali amalan yang dilaksanakan di hari Jumat. Karena apa? Ketika datang awal, catatan malaikat dibuka lebar-lebar. Siapa yang datang lebih awal? Apakah dia sudah berselawat? Apakah dia sudah berdoa? Apakah dia sudah membaca Al-Quran, surah Al-Kahfi, atau zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Karena mereka belum berdaya, maka ketika ada dikumandangkan, mereka baru datang karena belum dapat hidayah. Pada hari itu, ketika di hari Jumat, datanglah untuk segera syukur-syukur sebelum azan dikumandangkan sudah berada di masjid. Kita bisa melakukan berbagai macam amalan di hari Jumat. Jangan sampai azan dikumandangkan baru datang. Artinya apa? Buku catatan ditutup. Melaksanakan sholat Jumat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Muslimin jamaah saudara Allah. Adapun segera yang kedua, yaitu kembali kepada ketaatan. Allah berfirman di surat Al-Zariyat ayat 50, "Fafiru ila Allah." Bersegeralah kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah diikuti dengan taat kepada Rasulullah. Kalau kita taat pada Allah saja, tidak taat pada Rasul, taat kita pada Allah tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, ketika kita taat pada Rasul, tidak taat pada Allah, taat pada Rasulullah tidak diterima. Atin wa atin Rasul. Untuk itu kita perlu, yaitu bagaimana kita kembali kepada taatan. Bagaimana sholat kita? Apakah sholat hanya sekedar kewajiban, menggugurkan kewajiban, artinya sing penting sholat, atau sholat sebagai suatu kebutuhan, yaitu berusaha mengerjakan di awal waktu, berjamaah dan di masjid, atau sudah menjadikan sholat sebagai suatu kepribadian, yaitu bisa menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Ketika kita sholat al-waktu jika diterapkan, maka muncullah disiplin waktu. Ketika ada undangan, kita hadir tepat waktu. Ketika kita punya hutang, segera melunasinya. Begitu juga berjamaah kita terapkan. Hidup di masyarakat tidak bisa sendiri. Hidup di masyarakat tidak boleh ikut. Pagar mangkok lebih baik dari pagar tembok. Artinya apa? Di masyarakat kita harus hidup berjamaah, gotong royong, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dengan demikian, manakala kita hidup diniati ibadah, maka
semua akan menjadi mudah. Dan manakala kita sudah memfungsikan sholat dalam kehidupan, maka setelah sholat tidak ada orang yang mencuri. Setelah sholat tidak ada orang yang ngapusi, berbohong. Karena apa? Ketika seseorang melakukan kebohongan satu kali saja, akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Untuk itu, setelah sholat tidak ada manipulasi, karena orang ini benar-benar sudah mengucapkan sholat sebagai keberadian. Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Maka dengan segera kembali ke taatan, kita bisa mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah tahajud setiap hari? Apakah kita sudah istiqomah di dalam melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat? Di mana-mana kita terbiasa melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat, kita akan dibuatkan rumah di surga. Atau sedekah setiap hari sesuai dengan kemampuan. Karena apa yang kita sedekahkan, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar ada sedekah, setiap tasbih ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah, setiap takbir ada sedekah, setiap tahlil ada sedekah, dan setiap perbuatan baik ada sedekah. Untuk itu tiada hari tanpa sedekah. Begitu juga apa kita sudah tiap hari untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberi syafaat pada orang-orang yang bacanya besok di hari kiamat. Atau juga apa kita sudah istighfar tiap saat, atau kita sudah menjaga sholat duha sedikitnya 2 rakaat sebagai pengganti sedekah, atau kita sudah bisa menjaga wudu, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang mencucikan diri. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mencucikan diri. Muslimin jamaah sholat bareng. Adapun segera yang terakhir adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang muslim disuruh untuk sholat awal waktu berjamaah di masjid, disuruh tahajud belum bisa, disuruh baca Al-Quran nggak mau, sedekah, thalabul ilmi, istighfar, menjaga betul belum bisa, bagaimana? Ayo kita segera untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133, wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah gharwa samaatul ardh uiddatun taqin. Dan sudah kamu pada amal Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa,
karena balasan yang takwa tidak lain dan bukan kecuali adalah surga yang dijanjikan oleh Allah SWT. Demikian intisari khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jalan Allah. Amin. Barakallahu lakum wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam